Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again, my student. I hope you are in the good condition today. Now we will study about our English by the title Narrative Text. Narrative text adalah salah satu dari 13 jenis teks bahasa Inggris. Jadi dia lahir dari kalangan narration seperti halnya recount text atau news item text, report text, descriptive text, dan lain sebagainya. Tujuan dasar dari teks narratif sebenarnya adalah untuk menghibur dan menarik minat pembaca atau pendengar dan menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah yang menimbulkan konflik, dan pada akhirnya cerita ada resolusinya atau akhir yang bahagia atau bahkan menyedihkan. Sebenarnya teks narasi tidak hanya terbatas pada cerita yang berbau mistis, fiksi, legenda, dongeng, atau fabel saja, tetapi cerita lain yang berbentuk petualangan, misteri, semua bentuk cerita. Intinya naratif teks adalah tentang cerita. Tapi dalam pelajaran sekolah, teks yang bergenre naratif biasanya hanya digunakan menunjukkan cerita fiksi seperti dongeng ataupun legenda saja. Oke. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini yang diharapkan pada kompetisi dasarnya, yaitu agar siswa dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikatornya yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dan teks naratif lisan dan tulis terkait legenda rakyat. Indikator yang kedua adalah menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif lisan tulis terkait legenda rakyat. Indikator yang ketiga adalah menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif lisan dan tulis terkait dengan legenda rakyat. Nah, mungkin kalian pernah mendengar cerita-cerita seperti gambar di bawah ini. Yang pertama itu adalah cerita tentang, pada gambar itu tentang cerita Lutung Kasarung. Nah, ini Lutung Kasarung. Yang kedua adalah cerita tentang Malin Kundang. Ya, cerita Malin Kundang cukup terkenal. Begitu halnya dengan cerita Timun Mas. Timun Mas juga cerita yang sangat terkenal. Dan legenda-legenda lainnya. Ya, legenda-legenda lainnya. Begitu juga dengan cerita Cinderella, Putri Salju, dan lain sebagainya. Nah, apa itu teks naratif? Ya, what is the narrative text? A text that tell about an imaginative story in the past. Jadi teks naratif adalah teks yang bercerita tentang cerita imajinasi, ya, pada waktu lampau. Jadi ceritanya imajinasi, hayalan belaka. Terus tujuan dari teks naratif itu yang pertama adalah to entertain the reader or listener, untuk menghibur pembaca dan pendengar, atau and to teach people moral lesson with a story, atau juga mengajarkan kepada masyarakat tentang nilai pelajaran moral pada cerita tersebut. Nah, terus di dalam teks naratif biasanya juga ada ciri kebahasaannya atau language feature-nya. Nah, pada umumnya teks naratif dia menggunakan simple past tense.
Jadi kalimat-kalimat berbentuk lampau. Nanti juga ada di awal kalimat, di awal cerita tuh biasanya ada menggunakan effort of time. Contohnya misalkan once upon a time, long long ago, ya, one day, dan lain sebagainya. Terus ada juga conjunction kata hubung, misalkan next, then, after that, dan lain sebagainya. Nah, terus jenis-jenis teks naratif itu apa saja? Nah, yang pertama itu tentang cerita legenda. Cerita legenda itu adalah cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat. Itu adalah cerita legenda. Nah, terus yang kedua adalah cerita folktale, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Itu adalah cerita rakyat, folktale. Jenis yang ketiga adalah myth atau mitos. Ya, cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Itu mitos. Seperti mitos Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, itu adalah mitos. Nah, terus yang keempat adalah fable. Fable itu adalah cerita yang menggambarkan tentang binatang seolah-olah dia berperilaku seperti manusia. Contohnya seperti cerita kancil dan buaya. Selanjutnya adalah cerita fairy tale. Fairy tale ini adalah cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya, ya, yang sering mengandung pesan moral di dalamnya. Contohnya cerita tentang Peter Pan, ya, Peter Pan and Captain Hook, dan masih banyak lagi dan lain sebagainya. Nah, terus untuk pada hari ini kita akan fokus kepada struktur naratif teks. Nah, struktur dari naratif teks berfokus pada serangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks ini sendiri. Secara umum terdapat 4 tahapan dalam naratif teks, yaitu yang pertama adalah orientation, atau dalam bahasa Indonesia namanya orientasi. Orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita didapatkan. Itu orientation. Yang kedua adalah complication. Complication menceritakan awal masalah yang membuahkan puncak masalah, atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Artinya munculnya masalah di antara para tokoh cerita naratif itu ada di complication. Yang ketiga adalah resolution, atau bahasa Indonesia adalah resolusi. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik, atau malah lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sedang. Jadi masalah dapat dipecahkan di antara para tokoh itu ada di resolution. Nah, contoh dalam teks jenis struktur itu ada di mana saja, ada di paragraf mana saja. Ini ada cerita tentang The Legend of Rawapeni. Nah, orientation itu biasanya ada di paragraf pertama. Jadi dia memperkenalkan tentang para karakter dan informasi tentang waktu dan tempat. Itu ada di paragraf pertama. Terus paragraf kedua dan selanjutnya sebelum akhir itu namanya adalah complication. Complication tadi adalah to tell the problem, menceritakan tentang masalah cerita ya, di antara para karakter. Terus yang ketiga adalah resolution. Resolution itu adalah masalah di antara para tokoh tadi dapat dipecahkan. Dan yang terakhir tadi ada 4. Yang terakhir adalah reorientation. Reorientation sifatnya dia opsional, tapi dia di dalam reorientation ini biasanya ada dituliskan tentang moral value, nilai moral
yang terkandung dalam cerita tersebut. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Thanks for your attention. See you again next week. Till then, I say you goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.